Pada video ini saya akan berbagi informasi mengenai cara membuat REST API dengan Node.js dan Express. Simak videonya sampai selesai untuk memahami proses membuat REST API dengan Node.js dan Express dalam pembuatan suatu aplikasi backend. Baik teman-teman, sesi kali ini kita akan membuat root get. Kita akan belajar bagaimana menggunakan get untuk menampilkan data. Tujuannya udah jelas ya teman-teman, untuk menampilkan data pada database. Nanti kita akan mempraktekkan bagaimana kita membuat script ya untuk menampilkan datanya. Lalu kita akan menampilkan data pada browser, kita coba tes pada browser, lalu kita akan coba pada Postman ya, aplikasi untuk melakukan testing API-nya ya, API testing tool. Baik, kita langsung ke editor kita ya. Oke. Pertama kita akan melakukan penambahan script di sini teman-teman. Di bawah app use kita bisa menggunakan app get ya. Get. Lalu di sini kita pakai tanda slash ya teman-teman. Itu untuk ada beberapa parameter. Yang pertama adalah parameternya slash ya. Kita isi dengan slash aja. Path-nya ini path-nya. Lalu parameter yang kedua adalah callback ya. Langsung callback aja. Di sini untuk menerima apa yang mau dikerjakan gitu. Ya. Request response. Ya, lalu kita bikin function di sini. Oke. Kita coba console log dulu. Console log ini hanya tampil pada sisi server ya teman-teman ya, di sini nanti. Console log tes ya, gitu ya teman-teman. Oke, kita jalankan dulu, kita coba. Apakah sudah jalan? Oke, belum ya. Oke, tapi sini sudah jalan teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman panggil di browser, dia sebetulnya jalan ya. Cuman dia tidak mengembalikan pesan ke browser. Tapi di sini jalan ya. Setiap kali dijalankan dia akan melakukan tes. Coba sekali lagi saya jalankan. Tuh. Nah, ketika balik lagi ada lagi tes ya. Oke. Nah sekarang kita coba untuk menampilkan pesan di browsernya ya. Kita namanya mengirimkan responsnya. Oke. Message-nya ini aja. Hello. Ini adalah homepage gitu ya. Misalkan. Oke. Kalau sudah, nah dia akan melakukan restart sendiri oleh node-nya. Oke. Nah, sekarang kita coba. Nah, di sini sudah keluar ya message-nya. Hello, ini adalah homepage. Gitu teman-teman. Oke. Sudah jalan ya. Jadi teman-teman sudah bisa membuat root get ya. Yang pertama kita membuat root get dulu untuk menampilkan data. Nantinya saya akan menjelaskan, mungkin teman-teman yang udah tahu ya. Ini untuk get seperti ini kita akan letakkan atau taruh di file khusus ya, namanya root ya. Nanti kita akan belajar, cuma untuk menyederhanakan pembelajaran ini, untuk menyederhanakan supaya lebih memahami, saya coba menjelaskannya di file yang sama, yaitu index.js. Tapi nanti saya akan coba pisahkan ke file root gitu teman-teman. Tapi ini untuk mempermudah teman-teman mencerna atau memahami dulu konsepnya gitu. Baik teman-teman, sekarang kita akan mempelajari bagaimana kita membuat suatu route menggunakan folder routes gitu ya. Kita pisahkan, maksudnya pemanggilan get ini tidak kita lakukan di sini, tapi kita lakukan di file route tersendiri yang terpisah gitu ya. Oke teman-teman, kita akan coba membuat satu folder baru namanya routes ya, pakai S. Lalu kita buat satu file di dalamnya,
kita sebut saja users.js gitu ya. Oke, di dalam folder users.js ini kita bisa import express from express. Oke, lalu setelah itu kita tentukan variabel untuk routernya ya. Caranya mudah, kita tinggal panggil kelasnya express, lalu ketikkan metodenya router gitu ya. Ya, sederhana banget ya teman-teman, kita tinggal panggil express.router. Oke, selanjutnya kita menggunakan router, lalu kita tinggal pilih aja get ya. Nah, di sini file yang pertama kita, karena ini filenya users.js, kita coba di sini users gitu ya. Kita bikin path-nya users gitu ya. Itu parameter pertama, keduanya callback untuk menerima request dan melakukan response. Request, response. Kita bikin proses di sini. Kita langsung kirim message-nya aja ya, misalkan halo gitu ya. Oke, setelahnya kita jangan lupa untuk export function routernya. Oke, lalu kita save. Setelahnya kita balik ke index.js teman-teman. Nah, teman-teman bisa tambahkan satu baris di sini, import users ya, kita bikin aja users routes ya, from karena ada satu level maka kita ke direktorinya dulu, routes users.js gitu ya teman-teman. Kalau sudah diimport, ini artinya apa teman-teman? Jadi function yang kita buat di sini, yang kita sudah ekspor di sini, kita import di sini di index.js. Jadi kita bisa gunakan nanti function yang ada di sini. Oke, setelahnya teman-teman bisa melakukan perubahan ya di sini teman-teman. Tambahkan satu baris, use pertama path-nya users, lalu yang berikutnya, nah karena kita sudah membuat function ya, kita tidak perlu membuat callback lagi di sini teman-teman. Kita tinggal pakai users routes-nya aja ya, karena kita sudah import di atas di sini, kita tinggal pakai aja dia di sini gitu. Oke. Nah, kita coba jalankan dulu teman-teman. Apa yang terjadi di browser ya. Oke, kalau kita coba tanpa user dulu, ya balik dia akan menjalankan yang ini ya. Kalau ini adalah homepage gitu ya. Sekarang teman-teman, karena kita sudah membuat routes di folder routes tersendiri, kita hapus aja ini. Maka kita tidak butuhkan lagi di sini. Ya, karena kita sudah memisahkan logika untuk menerima routes-nya ada di dalam folder routes itu ya, teman-teman. Oke. Kalau kita jalankan lagi, harusnya sudah tidak bisa diakses ya. Oke, udah nggak bisa diakses. Lalu sekarang saya akan coba untuk mengakses jika menggunakan users gitu ya, teman-teman. Oke, saya tambahkan users gitu teman-teman. Oke, nah di sini juga tidak bisa teman-teman karena dia mencari path yang ada usersnya gitu. Sedangkan di sini kita sudah menggunakan users, tapi di bagian sini kita ada users lagi teman-teman. Nah berarti kita memanggilnya harusnya users dua kali ya, users dua kali gitu ya.
Nah, baru bisa tuh halo keluar. Nah, bagaimana kalau kita mau satu aja gitu ya? Begini aja satu. Sorry. Ya, begini aja. Nah, caranya supaya gimana keluar hello-nya di sini? Ya, artinya yang di sini kita tidak perlu pakai users lagi, teman-teman, karena sini sudah terletak di bagian sudah ada di dalam file user.js, maka di sini tidak perlu lagi. Ya. Karena usernya sudah diterima oleh index.js ya di sini. Jadi kita yang di sini hanya slash aja. Cukup. Gitu. Kita tes lagi, coba. Ya. Oke, halo. Ya, jadi kita sudah berhasil mengaksesnya pada browser. Nah, sekarang gimana kalau kita mau pakai Postman, teman-teman? Nah, teman-teman sudah install Postman? Kalau belum, silahkan diinstal dulu. Caranya cukup mudah, ya. Ini kan di sini ada isian untuk sama kayak URL juga. Localhost aja biasa. Maka users gitu ya. Nah, sama nanti munculnya kan halo gini ya. Hanya saja kalau Postman lebih lengkap ya teman-teman, ada status, ada time-nya segala macamnya. Karena di sini untuk melakukan uji coba API gitu ya. Jadi teman-teman kalau membuat aplikasi untuk membuat API, jangan lupa untuk menginstal Postman. Ini akan sangat membantu teman-teman untuk mengetahui statusnya, status testingnya, lalu juga waktu aksesnya dan juga hasilnya gitu, teman-teman. Oke, jadi teman-teman sekarang sudah berhasil untuk membuat root get dengan memisahkan di file tersendiri ya. Jadi kalau untuk routes-nya kita pisahkan di folder routes gitu. Baik teman-teman, sekarang saya akan coba membuat satu variabel ya untuk menampung data-data user ya. Kita sebut saja users gitu. Ini adalah array ya. Yang di dalamnya adalah objek-objek ya. Jadi kita bisa bilang ini adalah array objek ya. Oke, objek yang pertama saya akan coba tambahkan satu field nama gitu ya, misalkan Fajar Nugroho gitu ya, misalkan. Nugroho, lalu tempat lahir misalkan Jakarta, lalu usia gitu ya, misalkan usia 30, lalu jenis kelamin saya di sini bilang ya pria gitu ya. Oke, kita tambahkan spasi. Oke, jadi saya sudah mempunyai satu variabel yang berisi satu data ya. Ini variabel ini adalah array. Nanti kita akan coba tampilkan pada responsnya ya. Oke, kita akan coba tampilkan pada responsnya. Tapi sebelum kita tampilkan pada responnya, coba kita tampilkan di server dulu ya, pakai console log. Ya, bagaimana tampilannya di server. Oke, coba kalau kita akses. Oke, sudah. Ya, dia akan tampil di server ya. Di lognya dia akan tampil seperti ini. Oke, bagaimana kalau kita tampilkan di browser? Oke, maka kita ganti halo ini menjadi users gitu ya. Oke, sekarang kita coba lagi. Ya, tampilannya kan seperti ini. Oh, ini hanya kelebihan satu. Oke, sekarang bagaimana kalau kita tampilkan di Postman ya.
postman, tinggal send aja. Oke, tampilannya seperti ini ya. Kalau di postman ini lebih rapi ya teman-teman, jadi dia ada pilihan untuk pretty di sini untuk merapikan struktur JSON-nya. Kalau teman-teman pilih yang raw, maka akan ditampilkan sama seperti di browser ke samping ya. Cuman untuk mempelajarinya menjadi lebih sulit ya, karena ditampilkannya ke samping seperti itu. Akan lebih mudah kalau ditampilkannya seperti ini, pretty. Oke, itu teman-teman. Jadi variabel ini saya pakai untuk mensimulasikan ini datanya gitu ya. Nantinya kita akan menggunakan variabel ini untuk proses-proses penyimpanan data, update dan juga delete. Baik teman-teman, kalau teman-teman perhatikan di sini tidak ada ID ya teman-teman. Jadi setiap data yang ditambahkan itu dia tidak mengandung ID, artinya kita tidak bisa memperoleh field yang unik, yang cukup unik untuk nantinya kita pakai untuk ID, sebagai ID untuk mengenali record tersebut teman-teman. Jadi kalau teman-teman melihat di sini ya, kita membutuhkan satu field lagi namanya ID untuk membedakan antara data satu dengan yang lainnya ya. Karena bisa aja nama itu bisa sama ya, tempat layar pun bisa sama dan segala macamnya bisa sama ya. Kita membutuhkan satu ID. Nah, caranya bagaimana teman-teman? Kita memiliki satu library yang namanya UUID. Jadi kalau teman-teman ke npmjs.com, teman-teman bisa langsung cari aja UUID, nanti akan ketemu seperti ini. Ini sudah cukup umum digunakan ya, sudah cukup umum digunakan. Nantinya akan terbentuk ID yang terdiri dari susunan string seperti ini. Jadi setiap record nanti memiliki ID yang berbeda-beda teman-teman. Oke, caranya cukup mudah. Teman-teman tinggal install aja npm install UUID, lalu tinggal diimport saja kelasnya. Oke, langsung aja kita install UUID-nya. Kita kembali ke editor ya. Kita matiin dulu servernya. Kita ketik npm install ID. Oke, bila sudah, kita tinggal itunya aja ya, tinggal kita import aja ya di bagian usersnya. Oke, kalau teman-teman bingung tinggal di copy aja, di sini sudah ada prosesnya, sudah ada sintaksnya, tinggal di import, di copy aja ya, tinggal di paste di sini. Lalu di bagian postnya, di sini kita bisa mendefinisikan user ID-nya. Oke, variabelnya maksud saya. Oke, kita bikin UUID yang versi 4 aja kita pakainya. Oke, jadi setiap kali dipanggil post ini, maka user ID ini akan dipanggil juga ya. Jadi akan selalu mengenerate ID yang unik gitu ya. Lalu bagaimana cara menambahkannya ke dalam sini? Oke, caranya cukup mudah. Teman-teman tinggal bikin satu variabel lagi. Misalkan di sini user tapi with ID ya. Nah, nanti teman-teman tinggal bikin gini aja. Jadi user yang dari sini ditambahkan satu field baru ya, yang isinya adalah user ID yang berasal dari sini. Nah, user with ID ini sekarang kita gunakan untuk menginsert usersnya. Oke, cukup mudah ya teman-teman. Kita tinggal save aja, lalu kita coba jalankan lagi servernya dan kita demokan menggunakan postman. Oke, kita coba send ya. Oke, dan kita coba tampilkan. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di data kedua ini ada
ID-nya ya teman-teman. Jadi kita padahal kirimnya hanya nama, tempat lahir, usia, dan jenis kelamin, tapi disimpannya sudah dengan ID-nya, karena kita menggunakan ini teman-teman. Oke, kita tambahkan di sini. Oke, tapi sayangnya yang satunya ya, yang ini tidak ada ya teman-teman. Maka kalau begitu kita hapus saja. Ini kita hapus saja ya. Kita bikin array kosong aja gitu ya. Lalu kita coba tambahkan aja lewat postman-nya. Oke, jadi yang pertama adalah Fajar Nugroho gitu ya, lahir di Jakarta gitu ya, usia 30 gitu ya. Oke, jenis kelamin pria. Oke, send. Tampilkan coba ya, karena tadi servernya restart, maka dia akan mengosongkan ya variabelnya dulu, dan data yang ditambahkan akan menjadi data pertama di sini. Oke, lalu ada yang kedua, masukkan Jarwo, lalu ada lahir di Depok, 9 pria gitu ya. Kita send, lalu kita coba. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat ID-nya sudah terbentuk ya teman-teman, dan ID-nya berbeda-beda ya. Ya, ini cukup unik ya, pasti unik ya teman-teman, jadi nggak usah khawatir. Oke, misalkan kita tambahkan satu lagi. Akan lahir di Bekasi, usia 27. Tambahkan lagi, misalnya kita tampilkan lagi di sini ya. Ya, ID-nya juga berbeda. Oke, jadi teman-teman di sini sudah memahami bagaimana konsep membuat proses insert data menggunakan root post ya teman-teman. Kita tinggal membuat root postnya, lalu kita simpan isi dari rect body ke dalam suatu variabel, lalu kita tambahkan ID unik, lalu kita masukkan ke dalam suatu array di sini. Baik teman-teman, pada kali ini kita akan belajar membuat root get by ID. Jadi biasanya kan setiap aplikasi itu ada untuk fitur untuk menampilkan data tapi menggunakan ID ya teman-teman. Kita sudah mendemokan di sesi yang lalu untuk menampilkan data secara keseluruhan seperti ini ya teman-teman. Nah, nantinya dengan ID ya, kita bisa menampilkan hanya satu ID spesifik saja ya, satu data spesifik yang ID-nya sesuai dengan yang kita tentukan gitu teman-teman. Oke, sekarang kita akan mendemokan, kita akan mempelajari ya untuk bagaimana membuatnya. Oke, pada dasarnya teman-teman tidak perlu khawatir ya. Di sini kita hanya menggunakan router get ya, router get, hanya saja kita membedakannya dengan parameter. Oke, untuk hal ini maka kita nggak perlu bikin baru ya, kita tinggal copy aja, kita pindahin ke bawah, kita tinggal tambahkan di bagian belakang sini parameter ID. Sudah selesai teman-teman. Jadi untuk ID itu hanya begini aja bedanya, jadi nanti ini adalah ID-nya gitu. Oke, yang beda udah diproses di dalamnya ya teman-teman. Jadi nggak hanya menampilkan seluruh data, tapi kita seleksi dulu berdasarkan ID yang dikirimkan. Maka dari itu kita perlu suatu variabel penampung, kita bilang aja ID. Oke, kita pakai ID. Nah, di sini kita pakai rect params ya. Nah, rect params ini adalah
request params. Jadi mengambil ID yang ada di sini teman-teman. Jadi setelah slash ada karakter apapun di situ akan dianggap sebagai params. Gitu teman-teman. Oke, lalu yang berikutnya ya, karena di sini kita sudah memiliki users ya, ada variabel user di luar, maka di sini kita tinggal definisikan satu variabel untuk menampung hasil pencariannya ya. Kita bisa bilang found user gitu ya, sama dengan users. User adalah ini ya, maksudnya users, lalu kita find, karena dia bentuknya array, maka tinggal kita find aja, find. Lalu kita pakai user ya, di sini kita pakai callback aja ya, user, yang mana user ID-nya sama dengan ID gitu teman-teman. Nah, selanjutnya found user ini akan ditampilkan ya. Jadi tidak semua usernya, tapi hasil dari pencariannya kita tampilkan gitu teman-teman. Jadi sesimpel ini, kita tinggal hanya mencari aja di sini. Tapi karena di sini servernya sudah restart, maka kita harus masukkan data ulang ya teman-teman. Karena di sini kan kosong. Jadi kalau kita demokan, kita harus masukin data lagi dari awal. Oke, misalkan di sini sudah ada datanya ya. Atau kalau kita nggak mau capek ya, kita copy aja. Oke, kita coba kita copy aja sini. Kita tinggal pindahkan ke script kita tadi ya, di sini ya. Jadi default datanya adalah ini gitu ya. Hanya saja kalau di sini kita nggak bisa akses setiap fieldnya, karena di sini ada itunya, ada quotesnya ya, atau tanda kutipnya. Kita hilangkan dulu teman-teman. Ya, kita hilangkan. Jadi ID-nya sudah ada ya. Oke, ini juga bisa lebih cepat kayaknya. Oke, sini lahir. Oke, Sia. Sia jenis min ID. Oke, udah teman-teman. Kalau kita jalankan ya, kita tidak perlu insert lagi ya dari awal ya. Oke, sekarang kita mau coba menampilkan yang ID yang ini aja. Gimana caranya teman-teman? Ya, kita panggil postman lagi, kita tinggal ke postman lagi, kita buka satu tab lagi ya, daripada kita ketik ulang. Nah, di sini tinggal kita masukkan ya ID yang mau kita tampilin gitu. Coba kita jalankan. Nah, jadi ketemu ya, langsung ditampilkan data dengan ID yang seperti ini, seperti yang diberikan gitu ya. Oke, kalau kita mau ID yang satunya lagi, yang lainnya lagi, misalkan ini ya, tinggal kita ganti aja. Oke, kita send ya, betul ya, Jarwo. Oke, yang ini ya, betul ya. Jadi namanya Viani, ID-nya sekian. Oke, jadi teman-teman kita sudah belajar untuk menampilkan seluruh data
untuk insert data dan juga untuk menampilkan hanya data tertentu berdasarkan ID. Oke, kita pindahkan ke sini supaya urutannya lebih enak ya. Oke, yang ini get all, yang ini get by ID. Baik teman-teman, sekarang kita akan belajar membuat root delete by ID ya, atau menghapus data menggunakan ID yang kita tentukan. Oke, tujuannya untuk menghapus data ya, udah jelas ya. Nanti kita akan coba membuat scriptnya untuk menghapus datanya. Lalu kita akan coba untuk ngeceknya menggunakan Postman. Oke, langsung aja kita ke editornya. Pada prinsipnya sama ya, kita sama-sama menggunakan ID. Yang beda hanya jenis metodenya ya. Jadi kita bisa mengcopy aja teman-teman. Di sini bisa kita copy ke bawah. Oke, tinggal diganti aja ininya, delete gitu ya. Nah, tinggal bedanya di sini. Nah, di sini. Ini kita hapus aja dulu semuanya. Oke. Oh, yang ini tidak perlu dihapus. Oke, ini kita pakai lagi yang ID, yang ini aja yang dihapus. Nah, teman, sebelumnya kita perlu mengganti ya. Yang cons di sini kita ganti menjadi let kan. Ya, karena kita akan memodifikasi variabel ini. Kalau ini masih konstanta tidak bisa diedit ya teman-teman. Jadi kita harus ganti menjadi let. Oke, di sini kita tampung dulu ID-nya, ya, yaitu sama. Jadi params itu kita akan pakai ya, dan berisi ID, dan ID itu kita tampung di variabel ID di sini. Sama ya seperti get yang tadi. Oke, lalu kita akan modifikasi variabel users di sini ya teman-teman. Itu adalah users ya, karena itu array kita bisa pakai filter teman-teman. Filter, lalu kita tinggal pakai callback aja user. Nah, di sini syaratnya user ID-nya itu tidak sama dengan teman-teman, tidak sama dengan ID gitu ya teman-teman. Oke, jika user ID-nya tidak sama dengan ID, maka dia akan dimasukkan ke dalam users. Jadi misalkan kita ingin menghapus yang ini ya, maka nantinya ini akan diisi atau akan ditimpa gitu ya dengan ini juga, tapi tanpa ini gitu, tanpa data yang ini, jadi hanya yang ini gitu teman-teman. Logikanya seperti itu cara berpikir ya. Oke, lalu setelahnya kita akan menampilkan bahwa proses delete sudah berhasil dilakukan gitu ya teman-teman. Oke, proses hapus data sudah berhasil dilakukan gitu teman-teman. Oke, mari kita coba. Kita buat satu tab baru di sini. Kita pilih yang delete ya teman-teman tentunya. Lalu di sini localhost sama users ya, tapi ada ininya ya, ada ID-nya. Misalkan saya mau hapus yang ini ya teman-teman, saya mau hapus yang itu, tinggal kita taruh di paling belakang sini. Oke, ini harusnya udah bisa teman-teman, kita tinggal send aja. Oke, proses hapus data sudah berhasil dilakukan. Nah, sekarang kita lihat di get all, di bagian get untuk menampilkan data, semua data kita bisa cek. Nah, isinya hanya Jarwo dan Avi. Yang Fajar Nugrohonya sudah terhapus gitu teman-teman ya. Kalau saya hapus lagi yang ini, yang Jarwo, coba kita hapus lagi, maka
sudah berhasil dilakukan. Kalau kita send lagi, ya dia tinggal sisa yang Avian nih, tinggal satu datanya ya teman-teman. Jadi sekarang teman-teman sudah bisa membuat function atau root untuk menghapus data gitu ya. Baik teman-teman, jika teman-teman menyukai video ini, silakan dukung channel ini dengan klik like dan share video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik tombol loncengnya. Terima kasih.